Ari Inyadala, Ari Yang Mamba Jakan, Ikatan Barut et la Terre Jalin. Felix Chandra dan Vivian Dewi. Kini et la Dizatukan dalam pernikahan suci. Mulai saat ini, mereka satu hati dan satu pikiran, membawa keharmonisan ke rumah tangga mereka. Biarkan ini menjadi saksi kita. Siapa di sana? Adrian, apa yang kamu lakukan di sini? Aku sudah menikah, tahu? Kenapa kamu tidak mau meninggalkanku? Tangkap mereka. Apa yang kalian lakukan? Adrian, apa yang kamu inginkan dariku? Vivian, sudah kukatakan, siapapun yang berani merebutmu, Jericho, pantas mati. Tidak. Felix. Ibu dan ayah. Marskal. Tolong, ampuni orang tuaku. Menikahlah denganku. Baik, Marskal, jika kau mengampuni orang tuaku, aku akan menikah denganmu. Aku akan lakukan apapun yang kau mau. Mulai hari ini, kau sekarang adalah Nyonya Gu, istri Marsekal. Nyonya sudah berhari-hari tidak makan atau minum. Tolong, makanlah sedikit. Marskal. Apakah Nyonya masih menolak untuk makan? Marskal. Nyonya, dia. Jika kalian bahkan tidak bisa merawat Nyonya, maka kalian pantas mati. Penjaga. Seret Marika Kelyur dan tembak. Marsekal, kasihanilah. Marskal. Nyonya, kasihanilah. Nyonya. Baik. Aku akan makan. Kenapa melampiaskannya pada mereka? Kelyur. Kalian semua. Ya, Tuan. Sudah cukup? Jika belum, aku akan suruh dapur menyiapkan lebih banyak. Kau adalah Marsekal yang berkuasa. Banyak wanita yang mengagumimu. Kenapa kau harus menyiksaku? Hentikan mereka. Apa yang kau lihat? Belum pernah lihat orang berciuman? Mereka lewat sini. Beri aku satu alasan yang bagus, atau aku akan panggil polisi. Jangan sentuh aku. Kenapa kau menyelamatkanku? Karena kau terluka. Segera pergi ke rumah sakit. Sekarang aku punya alasanku. Aku jatuh cinta padamu. Cukup bagus untukmu? Kau bajingan. Seharusnya aku biarkan kau membusuk di luar sana.
Vivian, bukannya kau bilang ingin jadi aktris? Aku sudah buatkan film khusus untukmu. Yang harus kau lakukan hanya bilang iya. Dan kau akan jadi bintang paling terkenal di Pantai Impian. Sudah 3 tahun. Kau masih tidak mau menerimaku? Titipkan perintahku, tutup puri kayu hitam. Selain itu, gandakan investasi untuk 12 kecantikan pavilion merah. Cari seorang pemeran utama di seluruh negeri. Bayar dia $100.000. Satu-satunya syarat adalah dia harus mirip dengannya. Ya, Pak. Film 12 Kecantikan Pavilion Merah sangat sukses. Pemeran utamanya, Isabelle Sari, terkenal di dalam dan luar negeri. Kanon, sutradara Hollywood terkenal, secara terbuka mengundang Isabelle Sari untuk membintangi filmnya. Isabel, Marsikal mengadakan untukmu, perayaan yang begitu megah. Kami sangat iri. Marsikal pergi ke luar negeri dan menghabiskan banyak uang untuk kalung hati permaisuri. Bagaimana menurutmu? Apa dia berencana menikahimu? Tentu saja. Seluruh dunia tahu, Marsikal selalu menghargai Isabelle kami. Seperti permata berharga. Kalung hati permaisuri ini pasti artinya dia ingin menikahimu. Isabel, oh kau hampir jadi istri Marsikal. Bertunangan dengan Marsikal. Berarti keluarga Fang kami akan segera bangkit menjadi hebat. Isabelle, Kau harus manfaatkan kesempatan ini. Kau tidak tahu betapa baiknya dia padaku. Kabar buruk. Kabar buruk. Isabelle, Marsikal punya perusak rumah tangga. Apa yang kau katakan? Aduh, APA, lihat. Aku memotret ini diam-diam. dari mana datangnya wanita murahan ini? Aku sedang di dekat puri kayu hitam. Dan Melia Marsekal, Dangan Wanita ini, Mereka Berdua. Wanita jalang itu. Beraninya dia mencoba mencuri Marsikal dariku. Hari ini, aku akan memberinya pelajaran. Isabelle. Puri Kayu Hitam d'Hilaran Mazuk, Ata Perinta Marsekal. Tidak ada yang diizinkan pergi ke sana. Seorang teman masa kecilnya pernah menyelinap ke sana. Kedua kakinya patah. Dia tidak menunjukkan belas kasihan, bahkan pada keluarga. Ayola, Isabelle. Kita seharusnya tidak pergi ke sana untuk menghindari kemarahan Marsikal. Kemarahannya? Setiap kali jariku terluka sedikit saja, dia jadi tidak bisa tidur karenanya. Bagaimana mungkin dia marah padaku? Tapi wanita jalang itu, aku akan pastikan dia mendapat ganjarannya hari ini. Ayo pergi. Aku yang akan tanggung akibatnya. Vivian, terkadang kau harus menerima takdirmu. Kau dan Marsikal sudah memiliki akta nikah. Di atas itu, kau mengandung anaknya. Sebenarnya, apa yang terjadi dulu bukan sepenuhnya kesalahan Marsikal. Felix Chandra berkolusi dengan musuh, mengkhianati negaranya. Bahkan jika Marsikal tidak membunuhnya, rakyat pun tidak akan membiarkannya. Enak. Di masa-masa seperti ini, sudah cukup sulit bagi kita para wanita. Tetap hidup bahkan lebih sulit. Kwakan saja hadamu dan tahanlah. Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Apa yang kami inginkan? Kami akan memukulmu sampai mati, perusak rumah tangga. Perusak rumah tangga? Perusak rumah tangga apa? Penggoda. Kau pergi operasi plastik untuk meniru wajahku dan menggoda pria. Jangan pura-pura bodoh denganku. Menggoda pria? APA? Kau wanita jalang tak tahu malu. Kau operasi supaya mirip aku. Hanya untuk menggoda Marsikal kan? Palsu. Adrian. Aku harap dia minggat dari hidupku dan menghilang. Hei, lepaskan. Kau wanita jalang tak tahu malu. Beraninya kau menghina Marsikal. Kau benar-benar kurang ajar.
Lepaskan bajunya. Mari kita lihat apakah si Jalong Tak Tahu Malu ini masih berani jadi perusak rumah tangga atau menggoda pria manapun. Jangan sentuh aku. Ambil fotonya. Lalu kirim ke koran. Akan kuhancurkan reputasinya. Koran pasti lahap. Gosip Panama Kamini. Aku tidak menggoda siapapun. Aku benar-benar tidak menggoda siapapun. Dia memang punya wajah penggoda bawaan. Jalang seperti dia. Dilahirkan untuk menggoda pria. Wanita murahan. Kau jalan. Hari ini akan kupamerkan kau di jalanan. Lihat apakah kau masih berani menggoda pria nanti. Lepaskan dia. Anakku bukan perusak rumah tangga. Kaulah perusak rumah tangga yang sebenarnya. Omong kosong. Ibu. Marsikal hanya mensenteku. Wanita lain tak berarti apa-apa baginya. Jika Adrian tahu apa yang telah kau lakukan, dia akan membuatmu membayarnya. Kau berani menggengkamku dengan Marsikal? Gunting. Tan dia untukku. Apa yang kau lakukan? Akan kulihat. Setelah aku hancurkan wajah cantik ini, bagaimana kau bisa menggoda siapapun lagi? Tidak. Lepaskan dia. Tidak. Bejenggan. Wajahmu sudah hancur. Mari kita lihat kau coba menggoda Marsikal sekarang. Itulah yang didapat perusak rumah tangga. Ibu. Apa ini? Beri aku obatnya. Ibuku punya asma parah. Dia akan mati tanpanya. Aku tidak akan memberikannya padamu. Apa yang akan kau lakukan? Jika sesuatu terjadi pada ibuku, Adrian akan membunuhmu. Kau bercanda. Marsikal terjelahila padaku. Tidak hanya dia tidak akan menghukumku, dia akan memanjakanku. Ibu. Sepertinya nenek sihir ini tidak baik-baik saja. Kau bisa melakukan apapun padaku. Kumohon, beri aku obatnya. Ibuku benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lepaskan. Baik. Kecuali kau mengaku kau adalah perusak rumah tangga, maka aku akan memberimu obatnya. Baik. Saya perusak rumah tangga. Terlalu pelan, aku tidak bisa mendengarmu. Berlutut dan tampar dirimu sendiri. Saya perusak rumah tangga. 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 Jadi, mau kasih obatnya sekarang? Kamu pikir saya akan langsung kasih karena kamu mau? Mimpi kali. Kasih obatnya, sialan. Ibu. 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 Ibumu saja nggak bisa tangkap botolnya sendiri. Nenek sihir itu benar-benar tidak berguna. Ibu. Ibu. Kamu ternyata. Kamu yang bikin ibu saya terbunuh. Aku akan pastikan Adrian bunuh kamu. Dia sudah mati. Siakerlah. Itulah yang dia dapat karena membesarkan. Perusak rumah tangga tak tahu malu seperti kamu. Dia memang pantas dapat itu.
Aku akan bunuh kamu. Jalang kecil. Mau berantem? Kalung Empress's heart, ini bernilai $1 juta. Vivian pasti akan sangat menyukainya. Aku sudah terlalu lama mengabaikannya. Sudah waktunya aku menebus kesalahanku. Marsekal. Lapor, Marsekal. Kami baru mendapat kabar bahwa di dalam puri kayu hitam terdengar suara pertengkaran. APA. Ibu. Apakah kamu masih hidup? Aku mohon padamu, ibuku masih hidup. Tolong telepon, dan bawa dia ke rumah sakit. Kamu pikir kamu sedang apa? Berikan itu padaku. Jika sesuatu terjadi pada ibuku, aku akan menghantui kamu dari alam kubur. Kamu masih mau menelepon? Mimpi kali. Ibumu membesarkan. Perusak rumah tangga tak tahu malu sepertimu. Dia tidak pantas hidup. Jika sesuatu terjadi pada ibuku, aku akan menghantui kamu dari alam kubur. Vivian. Nyonya tidak dalam masalah. Quand? Ke puri kayu hitam sekarang. Ya, Pak. Tolong, selamatkan ibuku. Selamatkan ibuku. Aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Baiklah. Berlitit. Jika kamu membiarkan aku mencambukmu beberapa kali, aku akan memanggil ambulans untuk ibumu. Baik. Marsekal akan lewat, beri jalan, atau hadapi hukuman militer. Siapapun yang menghalangi jalan. Mari. Tenang, Marsekal. Kita akan sampai di sana dalam 5 menit. Pukul lagi. Lihat si jalang ini. Lihat apakah kamu berani jadi perusak rumah tangga lagi. Kamu sudah memukulku, dan sudah mengutukku. Sekarang mau lepaskan kami? Melepaskan kalian? Jangan mimpi. Kamu ingkar janji. Kenapa aku harus menepati janji? Ke perusak rumah tangga sepertimu? Kamu hina. Beraninya kau mengutukku? Kamu penggoda. Leo, pukul dia. Bayiku. Bayi? Bayi apa? Apa dia hamil anak Marsekal? Pelayan hina sepertinya. Tak berhak menggandung anak Marsekal.
Kalau Adrian tahu, kau bunuh anaknya, dia akan membuatmu membayar. Kamu penggoda. Dengar baik-baik. Adrian cinta padaku. Di seluruh dunia ini, hanya aku yang layak mengandung anaknya, bukan kamu. Isabelle, kurasa dia sudah mati. Memangnya kenapa kalau dia mati? Dia memang pantas menerimanya. Marsekal paling mencintaiku. Marsekal Sudatiba. Hadap kiri. Orma. Vivian. Marsekal datang. Kita harus bagaimana? Tempat ini dilarang masuk atas perintah Marsekal. Kalau dia tahu, kita bisa mati. Cepat. Keberkan jalan ini sekarang. Marskal. Apa yang kau lakukan di sini? Sudah saya jelaskan kan? Tidak ada yang boleh masuk ke rumah besar ini. Marskal. Sudah berhari-hari saya tidak bertemu Anda. Saya sangat merindukan Anda. Ketika saya dengar Anda ada di sini. Saya harus datang menemui Anda. Kami juga baru sampai. Saya diberitahu. Ada pertengkaran di sini. Benar, Marsekal. Begitu kami tiba, kami mendengar seorang ibu dan anak perempuan sedang bertengkar dengan seorang pria. Mungkinkah ayah mertuaku sudah kembali? Bukankah dia selama ini ada di Federasi Timur? Marskal. Isabelle Sari yang ceroboh hari ini, Marsekal. Tapi itu hanya karena saya sangat merindukan Anda. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, maka salahkan saya saja. Berani beraninya kau. Tenang, Marsekal. Wajahmu adalah yang paling kusayangi. Bagaimana mungkin aku marah padamu? Marskal, bagaimana kalau suatu hari aku tidak sengaja membunuh seseorang? Apakah Marsekal akan menghukum saya? Bahkan jika itu tidak disengaja. Bahkan jika kamu sengaja melakukannya. Lalu apa? Aku yang akan menanggungnya untukmu. Aku tahu Marsekal yang terbaik untukku. Vivian, aku memperlakukan semua orang seperti ini. Tidakkah itu mengganggumu sama sekali? Marskal, kita masih ada pesta kemenangan hari ini. Kita tidak boleh tinggal di sini. Ayo pergi. Apa tadi? Marsekal. Itu cuma anjing yang lewat. Marskal, kenapa kamu gugup sekali? Jangan-jangan, kamu menyimpan selir di sana? Jangan tanya hal yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Ada apa dengan Marsekal hari ini? Dia biasanya tidak seperti ini. Ayah. Marskal, bukankah hari ini pesta kemenanganmu? Jangan di sini saja. Ayo. Iya, ayo kita pergi. Marsekal, kamu tidak tahu, Isabelle sudah menunggumu. Ayo pergi. Marsekal. Lapor. Marsekal, kami menemukan noda darah di tanah. APA. Isabelle. Saya akan tanya sekali lagi. Kenapa kamu datang ke rumah besar ini? Marskal, saya benar-benar tidak berbohong padamu. Kami baru sampai di sini. Benar, Marsekal. Itu benar. Kami bersumpah. Minggir. Marskal, Itu anggrek favorit Vivian.
Sudah kubilang, tidak ada siapa-siapa di dalam. Masuk buat apa lagi? Anggrek ini... Cuma tanaman tak berharga. Siapa peduli dibanding pesta kemenangan? Benar, Marsekal. Bukankah Anda akan melamar Isabelle? Jangan lewatkan momen yang tepat. Melamar. Ada apa dengan Marsekal? Bahkan di saat seperti ini, dia masih menyembunyikan sesuatu dariku? Sayang, ayo kita pergi. Jangan sampai. Kita tidak boleh biarkan Marsekal masuk. Calo Marsecal, t'as eu Saul Pambugnan et tout. Qui t'atama? Marsecal. Minker. Ini dulu anggrek favorit Vivian. Kenapa Ada Dar di sini? Kita dalam masalah. Soal yang kita lakukan, Marsekal akan tahu. Kita harus bagaimana? Vivian. 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 Marsekal, apakah sudah gila? Vivian. 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 Bangun, Vivian. Jangan mati. Saya melarangmu mati. Saya ingin kau hidup. Kau dengar aku? Siapa yang melakukan ini? Katakan siapa yang melakukan ini. HEI, Marsecal. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Vivian. Kau sudah sadar, Vivian. Cepat selamatkan ibuku. Dokter. Panggil dokter sekarang. Marsekal, saya sudah mengirim seseorang untuk menjemput dokter. Mereka akan segera tiba. Apa kau yang melakukan ini? Jika sesuatu terjadi pada Vivian, aku akan menguburkanmu bersamanya. Dokter, tolong selamatkan ibu saya. Dia sedang mengalami serangan asma. Marsekal, kondisinya kritis. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Pakai mobil saya. Sekarang. Ke rumah sakit. Sekarang. Ya, Pak. Marsekal, kau pikir mau kemana? Kembelai. Tak satu pun dari kalian akan lolos dari ini. Kalian semua mati. Marsekal. Saya ingin kau selamatkan dia, apapun yang terjadi. Jika ibu mertua saya mengalami celaka, aku akan menguburkanmu bersamanya. Dimengerti, Marsekal. Kami akan lakukan semua yang kami bisa. Jangan sentuh aku. Vivian, kamu perlu diperiksa dulu. Ibu akan baik-baik saja.
Vivian. Untuk apa yang terjadi hari ini? Aku akan pastikan kamu dapat jawabannya. Ya ampun, ya ampun. Marsikal benar-benar marah kali ini. Menurutmu dia akan benar-benar apa yang perlu didekatkan? Marsikal hanya malu karena aku tahu soal perusak rumah tangga kecilnya itu. Hanya itu saja. Dia sangat menyenangku tahu. Dia akan berusaha melunaskannya. Isabel kira adalah orang yang benar-benar dicintai Marsikal. Perusak rumah tangga tidak akan pernah sepenting bagi Marsikal seperti dirimu. Tepat sekali. Isabelle. Ibu benar. Dia cuma perusak rumah tangga. Kalau dia mati, ya mati saja. Marsikal. Anda sudah kembali. Marsikal, kau pikir kau sedang apa? Adrian sedang mengurusi urusannya sendiri. Apa-apaan ini? Kenapa kau menendangku? Menendamyo? Itu baru permulaan. Aku akan memukulmu sampai mati. Marsikal, bahkan jika Anda ingin Leo mati, setidaknya beri kami alasan. Alasan? Baiklah. Aku akan pastikan kau tahu persis alasan kau mati. Siapa yang menyuruhmu menerobos masuk ke puri kayu hitam? Dan siapa yang menyuruhmu menyentuh Vivian? Vivian? Perusak rumah tangga itu? Diam mulutmu. Isabel. Apa kau tahu betapa pentingnya Vivian bagiku? Marsikal, jangan biarkan penggoda itu membodohi Anda. Isabelle yang benar-benar Anda cintai. Diam. Kalian semua berlutut sekarang. Kalian idiot buta. Beraninya kalian menyakiti Vivian? Hari ini, aku akan pastikan kalian mati tanpa kuburan. Marsekal. Rumah sakit menelepon. Bagaimana keadaannya? Marsekal. Maaf harus mengatakan, Nyonya besar membawanya terlambat. Ini sudah berakhir. Khawatirnya kali ini, Vivian tidak akan pernah memaafkanku lagi. Ini semua salah kalian. Aku akan buat kalian semua bayar dengan nyawa. Ini semua salah kamu. Aku ingin kalian semua menyusulnya ke liang kubur. Marsekal. Kita bisa urus orang-orang ini kapan saja. Sekarang, kita harus ke rumah sakit. Betul juga. Siapkan mobil ke rumah sakit. Ya, Pak. Ada apa dengan Marsikal? Gila karena si penipu itu? Itu tidak mungkin. Dia mensenteku bukan dia. Tapi Marsikal tadi benar-benar hilang kendali. Dia bahkan menampar Leo. Walaupun dia marah, itu bukan karena si perusak rumah tangga itu. Aku sudah cari tahu. Vivian Dewi itu hanya anak dari pengusaha yang sudah bangkrut. Dan keluarganya dicurigai bekerja sama dengan musuh. Berani-beraninya dia menyamakan diri denganku? Betul sekali. Putriku adalah bintang besar. Marsikal hanya pernah peduli pada Isabelle. Itu benar. Garis depan sedang kacau belakangan ini. Kita mengalami kerugian. Itu sebabnya Marsikal tegang. Ya. Marsikal sudah punya banyak masalah. Sekarang kita malah menambah masalahnya. Pantas saja dia marah. Walaupun dia marah, aku bisa membujuknya dalam beberapa hari. Benar, walaupun Marsikal marah, dia hanya mengeluarkan pistol untuk menakuti kita. Dia bahkan tidak sampai hati menyentuh Isabelle. Ini semua salah si Jalang itu. Dia membuatku bermasalah dengan Marsikal. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Benar, si penggoda itu sudah mulai mendekatinya. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan ini begitu saja. Isabelle. Maksudmu. Pergi ke rumah sakit. Tentu saja, kita harus memberi pelajaran yang pantas pada si Jalang itu. TAPI. Pastikan kalian melakukannya dengan diam-diam.
Jangan sampai Marsekal mengetahuinya. Isabelle. Membunuh si penggoda, serahkan padaku. Aku yang akan menanganinya. Vivian. Terkadang, kita harus menerima takdir. Kamu dan Marsekal sudah punya akta nikah. Lagi pula, kamu sedang mengandung anaknya. Coba tahan saja ya. Vivian, maafkan aku. Aku gagal melindungimu. Adrian Putra. Aku ingin bercerai. Vivian. Asalkan kita tidak bercerai, aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Apa saja. Aku ingin ibuku hidup kembali. Bisa kamu lakukan itu? Vivian, aku akan membuat setiap orang yang pernah menyakitimu akan membayar mahal. Aku akan membuat mereka mati karenanya. Adrian Putra. Orang yang paling menyakitiku adalah kamu. Orang yang paling pantasmatic. Juga kamu. Marsekal. Mungkin biarkan Nyonya beristirahat sebentar. Marsekal. Kondisi fisik Nyonya dan kondisi mentalnya sama-sama sangat buruk. Claudia Mangalami Sioklaji. Dia bisa kehilangan bayinya. Anak. Anak apa? Nyonya sudah hamil 3 bulan. Tuan tidak tahu? Vivian Hamel. Kenapa dia tidak memberitahuku? Marsekal. Marsekal. Kondisi Nyonya baru stabil. Sebaiknya biarkan dia istirahat lagi. Dokter, bagaimanapun juga, kamu harus selamatkan anak itu. Kalau tidak, seluruh keluargamu akan bayar dengan nyawa. Saya akan lakukan semua yang saya bisa. Tuan, asalkan Tuan, Marsekal, tidak membiarkan Nyonya mengalami trauma lagi. Saya jamin bayinya akan baik-baik saja. Asalkan anaknya diselamatkan, kamu akan diberi imbalan yang besar. Ya, Tuan. Marsekal. Seyadangar. Jimat pelindung dari kuil welas asih sangat ampuh. Bagaimana kalau... Cepat, siapkan mobil. Aku akan ambil satu untuk Vivian. Ya, Tuan. Ah, Siapa yang izinkan kamu masuk sini? Jangan bergerak. Atau gue bunuh lo. Leo, sekarang mau apa lagi? Jalan Kessil. Ibumu baru meninggal. Masih aja sok tinggi. Aku kesini hari ini. Untuk memberimu pelajaran. Memperlihatkan apa yang terjadi pada perusak rumah tangga. Kamu mau apa? Lepaskan aku. Lepasin aku. Jalan Kessil. Marsekal menghajarku habis-habisan. Hampir menusukku sampai mati. Semua karena kau, penggoda. Aku hamil anak Adrian. Kalau dia tahu apa yang kau lakukan, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Jalan Kessil. Berani mengancamku dengan Marsekal? Kokuma Panganti Isabelle. Bukan apa-apa lagi. Kalau kau mati. Marsekal Bakantida Kakanangako. Dia hamil anak. Kalian tidak bisa melakukan ini padanya. Aku berdoa dengan tulus, 99 kali, untuk jimat pelindung ini. Dan ini telah diberkati oleh Sirang Master. Kuharap Vivian dan bayinya tetap selamat. Cepat, ada yang mau menyakiti Nyonya. Jadi dia tidak berbohong. Jalan. Kau benar-benar hamil. Itu alasan lebih untuk menghabisi kau. Leo. Jalang ini tahan pukulannya? Dia belum mati. Aku akan menghabisinya sekarang. Leo. Aku akan menghantui kau dari kubur. Berhenti.
Cari dokter, sekarang. Tahan dalangnya. Bawa yang lain dan eksekusi mereka. Ya, Pak. Adrian, Marsekal, kasihanilah. Adrian, dengarkan aku. Kasihanilah. Marsekal. Marsekal, Kami sudah melakukan semua yang kami bisa, tapi kami tidak bisa menyelamatkan anak itu. APA. Anakku telah tiada. Kalian dokter gadungan. Kenapa kalian tidak bisa menyelamatkan anakku? Marsekal, ampunilah kami. Adrian, orang yang membunuh anakku, bukankah kamu? Vivian. Aku tidak melakukannya. Aku sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Hendekin Sandawara ITU. Cinta yang kamu sebut-sebut itu, hanya membawa kesengsaraan bagiku. Adrian, aku mengutukmu untuk tidak pernah mengenal cinta seumur hidupmu. Bawa Leo Wijaya ke sini. Marsekal, ampunilah saya. Nyonya, ampunilah saya. Saya tahu saya salah. Saya tidak ingin mati. Semuanya Isabelle. Dia yang menyuruh saya. Vivian. Aku berjanji padamu, aku akan memberimu keadilan. Isabel, Leo belum pulang juga? Tidak terjadi apa-apa kan? Leo memang tidak berguna dalam hal lain. Tapi kalau urusan kotor, Dia alinya. Cuma urusin satu jalan. Bisa salah apa sih? Bagus, lega deh. Isabel, kalau kamu sudah jadi istri Marsekal, jangan lupakan kami. Iya, kita kan seperti saudari. Santai saja. Begitu aku jadi istri Marsekal, kalian semua akan dapat bagian. Perselang. Marsekal sudah datang. Marcel, Jalan. Beraninya kamu duduk di sini dan makan. Marsekal, ada apa? Kenapa Anda marah sekali? Sudah lama aku peringatkan kamu. Jangan sakiti Vivian. Tapi kamu terus melanggar batas. Kamu tuli. Marcel, kamu bilang begitu padaku. Hanya karena seorang perempuan? Marsekal, hentikan. Marsekal, dia tunangan Anda. Anda tidak boleh memperlakukannya seperti ini. Tunangan? Siapa bilang dia tunanganku? Marsekal, apa yang Anda bicarakan? Apa Anda menyamakanku dengan si perusak rumah tangga, Vivian? Perusak rumah tangga? Kamulah perusak rumah tangga yang sebenarnya. Pembohong. Bagaimana mungkin saya yang jadi perusak rumah tangga? Vivian Dewilah perusak rumah tangganya. Untuk menggoda Anda, dia melakukan operasi plastik agar mirip dengan saya. Dialah selingkuhan yang tak tahu malu itu. Vivian Dewi hanyalah pengganti. Apa istimewanya dia sampai Anda memperlakukannya seperti itu? Biar saya jelaskan. Kamu selalu menjadi penggantinya. Ah. Marsekal, apa maksud Anda? Mungkinkah Isabelle benar-benar selingkuhannya? Marsekal, kamu hanya mengatakan itu untuk menyakiti saya, kan? Kamu paling mencintai saya, kan? Jengga, Vivian Dewi adalah satu-satunya wanita yang pernah saya cintai, dan dialah satu-satunya yang akan menjadi istri saya. Menjadi penggantinya adalah kehormatan terbesar yang bisa kamu dapatkan. Tapi kamu menyia-nyiakannya semua. Kamu wanita beracun. Kamu pantas mati karena ini. Tidak. Itu tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Berikan padanya. Biarkan dia melihat sendiri. APA, Marsekal sudah menikah? Ini pasti palsu.
Ibu, apakah ibu akan mengajak saya melihat kembang api? Tentu saja bisa. Ibu, ketika saya menikah nanti, apakah ibu masih akan memperlakukan saya sebaik sekarang? Bodoh sekali, Nak, apapun yang terjadi. Kamu akan selalu menjadi anak ibu. Ibu selalu bilang pada saya bahwa di zaman sekarang ini, bagi kita para wanita untuk bertahan hidup, kita harus bersabar. Saya sudah bersabar selama 3 tahun. Saya kehilangan ibu. Dan saya kehilangan anak saya. Ibu, saya sudah lila bersabar. Semua orang yang menyakiti ibu akan membayarnya. Marskal, ini palsu kan? Kamu bohong padaku ya? Isabel. Kamu buta apa? Bagaimana mungkin? Tapi kamu selalu memanjakan Isabelle. Sekarang saya tahu alasannya. Marskal, pasti karena pernikahanmu. Tidak bahagia. Kamu memang sudah lama ingin bercerai. Benar sekali, Marskal. Surat nikah cuma selembar kertas. Tidak ada artinya. Perasaanmu terhadap Isabelle. Itulah yang penting. Marskal, di lubuk hati terdalam, kamu pasti paling mencintaiku. Dan aku juga paling mencintaimu. Aku tidak peduli kamu sudah menikah. Aku akan katakan sekali lagi. Isabel. Aku tidak pernah mencintaimu. Tidak mungkin. Kalau kamu tidak pernah mencintaiku, kenapa dulu? Kenapa kamu memilihku jadi pemeran utama dari seluruh negeri? Dengan begitu banyak wanita di luar sana, kalau aku tidak mengeluarkan banyak uang, di mana aku bisa menemukan wajah secantik Vivian? Itu tidak benar. Aku tidak percaya. Tapi tunggu, Marsekal, itu tidak masuk akal. Kamu selalu memanjakan Isabelle. Kalau jarinya sampai tergores sedikit saja, kamu jadi tidak bisa tidur. Ya, benar sekali. Selama 3 tahun, setiap liburan, seberapa sibuk pun kamu selalu meluangkan waktu untuk menemuiku. Kamu membelikanku hadiah. Kamu pasti mencintaiku. Aku akan katakan sekali lagi. Aku tidak pernah mencintaimu. Semua yang kulakukan hanya untuk membuat Vivian lebih peduli padaku. Tapi kamu, Jalang, merusak segalanya. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Nyonya Gu sudah tiba. Vivian, kondisimu tidak baik. Kenapa kamu keluar dari rumah sakit? Adrian, Van Amerika. Dan aku akan memaafkanmu. Dia akan membunuh kita semua. Marsekal tidak akan mendengarkannya, kan? Vivian. Apa katamu? Marsekal terlihat marah. Kita selesai untuk hari ini. Marsekal memang marah. Tapi bukan karena kita. Lalu kenapa? Marsekal tidak tahan disuruh-suruh. Jalang itu, Vivian. Berani-beraninya dia mengancamnya. Pantas saja Marsekal murka. Dia sudah tamat. Oh, begitu. Wanita genit kecil itu. Berani-beraninya dia menyuruh-nyuruh Marsekal? Dia ingin mati. Jadi maksudmu, tidak hanya kita aman hari ini, kita juga akan menyaksikan dengan mata kepala sendiri, wanita murahan ini dibunuh oleh Marsekal. Kalian semua akan membayarnya. Leo hanya yang pertama. Kalian berikutnya. Ah, putraku mati. Putraku. 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 Kau membunuh putraku. Kau pantas mati. Kau pantas mati, Jalang. Adrian, bukankah kau selalu menginginkan cintaku?
Panamirka. Lakukan, dan itu milikmu. Tenang, Vivian. Hari ini, tidak satu pun dari mereka akan lolos. Marskal. Kau adalah Marskal, kau pegang semua kekuasaan. Jalang seperti dia. Tidak berhak berlagak di sampingmu. Dia membunuh saudaraku. Kau harus membalas dendam untukku. Binatang ini. Saya yang membunuhnya. Aku yang membunuhnya. Tidak. Kumohon jangan. APA, kamu membunuh Leo? Aku sudah memperingatkanmu. Kalau ada yang berani menyentuh satu helai rambut Vivian, aku akan memusnahkan seluruh klan mereka. APA, Marsekal, ampunilah kami. Kasahanlah kami. Nyonya, putraku sudah terbunuh. Jangan libatkan orang-orang tak bersala lagi dalam hal ini. Marsekal, saya akui saya salah. Kumohon jangan bunuh saya. Saya akan minta maaf pada Vivian sekarang. Tidak tunggu. Saya akan minta maaf pada Nyonya Gu. Nyonya Gu. Saya tidak tahu kalau Anda adalah istri sah Marsekal. Kalau saja saya tahu, saya takkan pernah melakukan hal seperti ini. Isabel. Ketika kamu menyakiti ibuku dan membunuh anakku, pernahkah kamu berpikir untuk menunjukkan belas kasihan? Setiap dari kalian pantas mati. Marsekal bukan saya. ITU mereka. Mereka yang menyuruh saya untuk membunuh Nyonya. Bukan kami. Isabelle yang ada di balik semua ini. Isabelle, beraninya kamu menjebak kami. Aku akan membunuhmu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Adrian, APA yang kamu tunggu. Nyonya Gu. Kumohon. Saya salah. Ampunilah kami. Kalau begitu, kita mulai dari kalian semua. Marsekal, ampunilah saya. Aku tidak mau mati. Bukan saya. Bukan saya. Bukan saya. Nyonya Gu, saya tahu saya salah sungguh. Saya tahu saya salah. Tolong saya mohon jangan bunuh saya. Nyonya Gu, saya yang salah. Putraku yang mengambil fotonya. Dia membohongi saya, membuat saya pikir Nyonya adalah perusak rumah tangga. Astaga, saya sudah kehilangan akal sehat. Saya salah. Tolong lepaskan saya. Lepaskan saya, tolong lepaskan saya. Saya benar-benar tidak mau menyentuh Nyonya. Melepaskan kalian? Jika kalian bisa menghidupkan kembali ibuku dan anakku, barulah aku akan melepaskan kalian. Saya salah. Saya buta karena keserakahan. Saya kehilangan akal sehat. Saya binatang. Tolong, maafkan saya. Hanya selamatkan nyawa saya. Dan saya akan lakukan APA pun. Kalian membunuh ibuku, saat kalian membunuh anakku. Aku berletak, memohon. Apakah salah satu dari kalian sesaat pun berpikir untuk menyelamatkanku? Nyonya Gu, semuanya adalah Isabelle. Dia meyakinkan kami bahwa Nyonya adalah perusak rumah tangga. Itu sebabnya kami mengejar Nyonya. Ya, ITU dia Isabel. Dasar bodoh buta. Kamu bersikeras untuk menerobos masuk ke puri kayu hitam untuk menyerang Nyonya Gu. Kami coba menghentikanmu, tapi kamu tidak mau dengar. Kamu pantas mati. Dia memukuli Nyonya Gu sampai parah, hingga harus dirawat di rumah sakit. Marsekal langsung meledak amarahnya. Astaga, saya sangat ketakutan. Saya berulang kali coba meyakinkannya untuk minta maaf. Tapi dia sama sekali tidak mau dengar. Dia bahkan bersikeras menyuruh Leo pergi ke rumah sakit untuk menyelesaikan pekerjaannya. Marskal. Isabelle adalah pelaku utamanya. Ibu dan ayah. Beraninya kalian berbalik melawanku. Dazar Binatan. Kosudamment bunu Sodaraku. Sekarang kau mau membunuh kami juga? Aku anak perempuanmu sendiri. Pergilah dengan tenang. Jika aku mati,
Maka berakhirlah garis keturunan keluarga Fang. Dan satu hal lagi. Kaulah yang harusnya pergi dan memprovokasi Nyonya. Membual bahwa Marsekal paling menyayangimu. Bilang kau yang akan menanggung akibatnya. Sekarang kau lupa semua itu, kau bisa menghukum kami sesukamu. Tapi ini bukan hukuman mati. Bukan hukuman mati? Kala, yang mencuri obat asma ibuku. Jadi kalian mencuri obat asma ibu mertua saya. Kalian pantas mati. Baik, saya memang mencuri obatnya. Tapi Isabelle yang menghabiskannya semua. Saya bermaksud memberikannya kepada Nyonya Gu. Siapa sangka Isabelle akan pergi dan menyemprotkannya semua? Cekik dia. Nyonya, tolong. Ampuni saya mohon. Saat ibuku mengalami serangan asma, dia menderita seperti dirimu sekarang. Aku berlutut memohon, membujukmu. Apakah ada di antara kalian yang pernah berpikir untuk membiarkannya hidup? Dan untukmu, Mati. Jillermu. Keluarga harus bersama. Cician kau keterlaluan. Kau sudah membuat Marsekal membunuh keluarga 3 orangku. Haruskah kau habisi kami semua? Tentu saja. Aku akan menghabisi kalian semua sampai habis. Baiklah. Halal begitu, suruh Marsekal menembaku. Paling-paling membunuh ibu dan anak. Adrian. Aku hamil dengan anakmu. Bagaimana kau tega melakukannya? Apa katamu? Itu tidak mungkin. Aku selalu memberimu minum tonik kontrasepsi. Kamu pikir tonik kontrasepsi itu benar-benar manjur? Kalau tidak percaya, kamu bisa merasakannya sendiri. Aku sudah hamil 3 bulan. Dia sudah bisa menendang. Benarkah? Vivian, aku tahu aku dibebani dosa. Kumohon, biarkan aku melahirkan anak ini dulu. Setelah dia lahir, baru bunuh aku juga tidak terlambat. Isabel, kau masih berpikir bisa amankan statusmu dengan anak, dan lari dari tanggung jawab atas kejahatanmu? Itu hanya angan-angan. Vivian, nyawaku yang tak berharga ini tidak berarti apa-apa. Aku tidak peduli kalau mati. Tapi anak dalam kandunganku adalah anak Marsekal. Kamu juga tahu, Marsekal sangat ingin punya anak. Kalau kamu bunuh dia, bagaimana kamu bisa hidup dengan tenang? Adrian, aku perintahkan kamu untuk membunuhnya. Vivian, hal terburuk yang bisa kau lakukan pada keluargamu adalah meninggalkan mereka tanpa penerus. Usiamu sudah semakin tua, dan tiba-tiba kehilangan anakmu. Kamu sudah tidak bisa hamil lagi. Masa kamu mau garis keturunan keluarga Gu terputus? Marsekal, apakah kamu sudah gila? Apakah kamu ingin membunuh anak kita? Di dunia ini, hanya Vivianlah cinta sejatiku. Hanya dialah yang layak mengandung anakku. Kamu tidak layak. Demi dia. Apakah kamu tega membunuh darah dagingmu sendiri? Kamu menyakiti Vivian. Kamu membunuh anak kita. Aku akan pastikan kamu mati tanpa kuburan. Isabel, apakah kamu siap mati? Nyonya Gu, aku salah. Kumohon kasihani nyawaku. Kalau kamu kasihani aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Saat kau rusak wajahku, apakah kau pernah berpikir untuk meminta maaf padaku? Saat kau bunuh ibuku, apakah kau pernah berpikir untuk meminta maaf padaku?
Saat kau kirim adikmu ke rumah sakit untuk membunuhku, apakah kau pernah berpikir untuk meminta maaf padaku? Maddie. Tidak. Nyonya besar datang. Nenek, tolong aku. Nenek. Adrian, sayang. Kamu sudah membunuh banyak orang. Apa maksud semua ini? Nenek. Ini semua salahnya wanita genit ini. Marsical sudah jadi gila. Dia bahkan mau membunuhku. Kamu harus membelaku. Jangan khawatir. Selama saya masih ada di sini, mereka tak akan menyentuhmu. Perkataan saya adalah hukum di rumah ini. Dan keluarga ini menghormati orang yang lebih tua. Sekarang saya aman. Vivian Dewey. Begitu saya menjadi istri Marsekal, itu akan jadi akhir untukmu. Adrian. Isabelle Sari sedang hamil dengan calon penerus keluarga Gu kita. Bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti ini? Nenek, Isabelle Sari membunuh ibu Vivian Dewi dan dia menyebabkan kami kehilangan anak kami. Hari ini, dia harus mati. Saya tidak peduli siapa yang dia bunuh. Tidak ada yang lebih penting daripada anak di dalam kandungannya. Itu adalah cucuku. Nenek. Dan bukankah anak di dalam kandungan Vivian juga kamu? Saya dengar apa yang terjadi, dan hati saya juga sakit karenanya. Tapi yang mati tak bisa dihidupkan kembali. Vivian. Turut berduka cita. Maksudmu, kita harus melupakannya saja? Saya hanya memua kerajaan di ibu kota. Kamu selalu menyukainya, kan? Saya akan memberikannya padamu. Anggap saja itu sebagai kompensasi. Kompensasi? Jadi nyawa ibuku dan nyawa anakku hanya setara dengan satu rumah? Lalu apa yang kamu mau? Saya mau dia mati. Saya mau dia bayar dengan nyawanya. Marsekal sudah membantai banyak orang untukmu. Bukankah itu cukup? Tentu saja tidak cukup. Berapa banyak lagi yang harus dia bunuh untukmu? Kalau sampai tersebar, seluruh dunia akan menyebutnya tiran yang kejam. Musa Rachit. Memaafkannya? Tidak, kecuali kamu bisa menghidupkan mereka kembali. Vivian Dewey. Kamu mau cari masalah denganku? Begitu? Kamu pikir, kamu sudah jadi begitu berani, sampai tidak menganggapku serius lagi? Biar saya beritahu. Hari ini, meski saya harus mengorbankan tulang-tulang tua ini, saya akan melindungi calon penerus keluarga Gu. Adrian, kamu di pihak siapa? Marsekal dibesarkan oleh Nyonya besar Gu dengan tangan belia sendiri. Bagaimana mungkin Vivian Chu yang biasa saja bisa menandingi tempatnya di hati Marsekal dibandingkan Nyonya besar Gu? Adrian, kamu harus mendisiplinkan istrimu dengan benar. Perilaku seperti ini memelukan nama keluarga. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu membicarakan Vivian seperti itu. Kamu keterlaluan. Saya adalah nenekmu. Vivian adalah cinta sejati hidupku. Antana. Saya akan berbalik melawan seluruh dunia. Marsekal, apa kamu benar-benar akan membela Vivian Chu dan berbicara seperti itu kepada nenekmu? Beliau adalah Nyonya besar Gu. Beliau adalah nenek kita. Nyonya besar Gu. Nenek. Lucu sekali. Dia tidak lebih dari pelayan ranjang kakekku. Saat nenek kandungku meninggal, kamu melihat kesempatan dan naik ke ranjang kakekku. Lalu mengambil alih. Karena menghormati kakekku, saya memanggilmu nenek. TAPI. Kalau kamu berani lagi, menggelanjaku membalaskan dendam untuk Vivian. Di mataku, bagi saya, kamu hanyalah pembantu tua yang dulu membersihkan kotoran mereka. Adrian, untuk wanita genit ini, kamu memperlakukanku seperti ini. Kamu sangat tidak hormat kepada sesepuhmu. Tuan, bagaimana bisa Tuan berbicara? Seperti itu kepada Nyonya besar? Beraninya kamu membunuh seseorang tepat di depan mataku. Itu pengkhianatan. Kalau kamu nenek kandungku, saya akan menghormatimu dan memuliakanmu, tapi kamu bukan. Vivian adalah orang yang paling penting bagiku. Jika ada di antara kalian yang menyentuhnya, saya akan membuat kalian membayar 1000 kali lipat.
dan itu berlaku juga untukmu. Kamu benar-benar pengkhianat. Marskal, meskipun nyonya besar, bukan nenek kandungmu, beliau tidak plasa kami. Apa kamu benar-benar akan begitu membangkang terhadapnya? Demi Vivian? Siapapun yang menindas Vivian. Mari, untuk memenangkan hatinya, saya dengan senang hati menjadi tiran yang kejam. Musa Rachel. Garis keturunanku, akan saya lindungi. Kalau kamu ingin membunuhnya hari ini, kamu harus membunuhku dulu. Kamu pikir saya tidak akan membunuhmu? Kamu, Lain kali kau tak akan seberuntung ini. aku hampir mati ketakutan. Penjaga, bawa dia kembali ke kediaman Marsekal. Kunci dia di gudang kayu bakar. Mulai sekarang, tanpa perintahku, dia tak boleh melangkah keluar dari gudang kayu bakar sedikit pun, sampai hari dia mati. Kumohon, Adrian. Adrian. Tidak. Dia sudah membunuh banyak orang. Dan sekarang, dia bahkan mengurung nyonya besarku. Dia pasti sudah gila. Isabel, masih ada bantuan apa lagi yang kau punya? Panggil mereka. Waktumu hampir habis. Aku tak bisa menerima ini. Adrian Gu. Guna-guna apa yang dimiliki wanita ini sampai kau terpikat? Mengapa kau begitu terobsesi padanya? Lihat aku. Apa bedanya aku lebih buruk darinya? Isabel, apa hakmu membandingkan dirimu dengan Vivian? Kau bahkan tak pantas menyentuh sehelai rambutnya pun. Nyonya Gu, saya salah. Saya benar-benar salah. Kumohon, maafkan saya. Saya benar-benar tak ingin mati. Kau tak ingin mati? Apakah ibuku ingin mati? Apakah anakku ingin mati? Isabel, sejak kau menginjakan kaki di puri kayu hitam dan menyakiti Vivian, takdirmu sudah ditentukan. Tunggu. Vivian, APA. Nyonya Gu. Apakah kau akan mengampuniku? Terima kasih, Nyonya Gu. Terima kasih, Nyonya Gu. Mengampunimu? Tidak. Aku hanya ingin kau tahu bagaimana rasanya. Pisau mengiris wajahmu. Tahan dia. Tidak. Tidak, kumohon. Hentikan. Adrian Gu. Apakah kau benar-benar akan membunuhku? Lihat dia. Wanita ini, tubuhnya tak sebaik tubuhku. Dia tak secantik aku. Aku sedang di puncak masa mudaku. Aku bintang terkenal. Dan aku mencintaimu lebih dari yang dia bisa. Aku akan membunuh untukmu. Aku akan mati untukmu. Adrian, aku ingin kau katakan padanya sendiri. Apakah kau pernah mencintainya? Isabel, kau tak pernah lebih dari sekadar pengganti Vivian. Kau bilang kau mencintaiku. Kau mengatakannya berkali-kali. Kau memperlakukanku seperti bintang. Kau bahkan memberiku kalung hati permaisuri. Apakah semua itu kebohongan? Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Aku tak pernah mencintaimu. Tidak sedetik pun. Mengapa kau melakukan ini padaku? Aku juga manusia. Aku bukan mainanmu. Dan tentu bukan pengganti. Aku mohon padamu. Bunuh saja aku. Akhiri penderitaanku. Baiklah. Vivian, kau berjanji padaku. Kalau aku membunuh mereka, kau akan memaafkanku. Berjanjilah kau akan bersamaku. Ya, aku tidak akan ingkar janji. Aku akan bersamamu.
Luar biasa, Vivian. Akhirnya kita bisa bersama. Adrian. Mereka bukan satu-satunya musuhku, kau juga. Semua pasukan sudah hadir. Marsecal. Kondisi Anda tidak baik, Tuan. Jika ada sesuatu, suruh saja Nyonya yang memberi perintah. Mengapa Anda bangun dari tempat tidur? Benar. Kesehatanku semakin memburuk setiap hari. Aku tak bisa lagi menanggung tanggung jawab ini. Jadi, aku memutuskan untuk menyerahkan komando pasukan Naga Merah kepada Dijian. Vivian, mulai saat ini, kau adalah Marsekal Agung pasukan Naga Merah. Hormat kepada Marsekal Agung. Camille Mangormati, Marsecal Agung. Vivian, aku sangat bahagia. Akhirnya aku memenangkan hatimu. Oh, benarkah? Sejak hari pertama kita bersama, aku memberimu makanan yang saling bertentangan di dalam tubuhmu. Itu adalah racun yang bekerja lambat. Racun itu akan membuatmu cepat tua dan mati sebelum waktunya. Vivian, kau tak pernah mensenteku sama sekali. Jangan berhayal. Kau tak pernah memiliki hatiku. Ingat Felix Chandra? Seharusnya kau tidak membunuhnya dulu. Itulah sebabnya aku bersumpah untuk membencimu seumur hidup. Aku membencimu sampai ke tulang sumsum. Kau.